Bos Dorna geram, perebutan gelar Rookies Cup 2025 dianggap tak sportif. Veda Ega Pratama seperti dikeroyok rekan Uriarte. Drama panas kembali mewarnai ajang balap Red Bull Rookies Cup, namun kali ini bukan sekadar adu cepat di lintasan, melainkan juga pertarungan etika dan sportivitas. Bos besar Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, dikabarkan naik pita menyusul jalannya race pertama Rookies Cup di sirkuit Misano. Ia menyebut bahwa balapan tersebut memalukan untuk masa depan MotoGP setelah melihat Veda Ega Pratama seperti dikeroyok oleh sejumlah pembalap yang dinilai sengaja membantu pemuncak klasemen, Brian Uriarte. Balapan yang digelar pada Sabtu kemarin memang menjadi penentu penting dalam perebutan gelar juara Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025. Veda Ega Pratama, pembalap muda berbakat asal Gunung Kidul, DIY, datang ke Misano sebagai penantang utama gelar. Ia berada di posisi kedua klasemen dengan 171 poin, hanya tertinggal 20 angka dari sang pemuncak, Brian Uriarte asal Spanyol. Kemenangan di Misano akan menjaga peluang Veda menuju race terakhir musim ini. Namun, harapan itu justru kandas oleh rangkaian insiden yang dianggap janggal dan mengundang sorotan publik. Veda Ega memulai balapan dari posisi kedua di starting grid, hanya di belakang Uriarte. Bersama mereka, ada David Gonzalez yang juga berasal dari Spanyol. Sejak awal, tensi balapan sangat tinggi. Uriarte langsung melesat di lap pembuka, namun Veda sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali menyusul. Disinilah drama dimulai. Pada lap ketiga, Veda yang tengah bersaing dengan Marco Morelli untuk posisi ketiga, tampak mengalami kesulitan menjaga ritme. Berkali-kali posisinya disalip oleh para pembalap Spanyol dan Amerika Latin seperti Gonzalez, Morelli, bahkan Zen Mitani dan Kiandra Ramadipa yang sebelumnya tidak begitu menonjol. Setelah setengah balapan berjalan, Veda Ega sempat kembali ke posisi kedua, namun tekanan dari para pembalap sekubu Uriarte tak pernah berhenti. Zen Mitani yang sebelumnya tertinggal jauh, tiba-tiba muncul di posisi kedua. Gonzalez dan Danish juga ikut mendorong Veda ke posisi kelima. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar. Terlihat jelas bahwa pembalap-pembalap lain bermain defensif agresif terhadap Veda, seakan berusaha menahan dan menyulitkannya untuk mendekati Uriarte di depan. Puncak ketegangan terjadi saat balapan menyisakan 5 lap. Dalam manuver agresif di tikungan cepat, Veda Ega dan Hakim Danish terlibat kecelakaan yang menyebabkan keduanya terjatuh. Veda tak mampu melanjutkan balapan. DNF, did not finish, di race krusial ini menjadi pukulan telak bagi sang pembalap Indonesia, yang sebelumnya tampil begitu konsisten sepanjang musim. Sementara itu, Uriarte tampak bermain sangat taktis. Meski sebenarnya tidak perlu menang untuk mengunci gelar, ia sempat turun ke posisi ketiga, seolah bermain aman. Tapi di lap terakhir, kejutan terjadi. Uriarte menyalip Morelli dan Mitani, dan menyegel kemenangan sekaligus gelar juara Rookies Cup 2025. Strategi Uriarte dinilai terlalu sempurna untuk sebuah balapan kompetitif, dan semakin menguatkan dugaan bahwa jalannya race sudah diatur secara tidak langsung oleh kelompok pembalap yang loyal padanya. Reaksi cepat datang dari petinggi Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta. Dalam wawancara setelah balapan, Ezpeleta menyampaikan kekecewaannya terhadap race yang menurutnya tidak mencerminkan semangat kompetitif sejati. Apa yang terjadi di Misano hari ini sungguh memalukan. Kami ingin membangun generasi pembalap yang bersaing dengan sportivitas, bukan dengan permainan politik antar tim nasional atau strategi kelompok, ujar Ezpeleta dengan nada geram. Ia menambahkan bahwa Dorna akan melakukan investigasi internal terhadap jalannya balapan, terutama terkait dugaan kerjasama antar pembalap untuk menjegal Veda Ega. Veda adalah talenta besar. Kami melihat potensi luar biasa dari anak ini. Tetapi hari ini, ia seperti dikorbankan demi ambisi kelompok tertentu. Kami tidak akan tinggal diam, tegasnya. Tim balap Indonesia juga menyampaikan rasa kecewa mendalam atas hasil race tersebut. Pelatih utama Rookies Indonesia menilai bahwa tekanan yang diterima Veda di lintasan terlalu tidak wajar. Kami bisa menerima kekalahan kalau itu hasil dari balapan yang fair. Tapi hari ini, terlalu banyak kejanggalan. Kami akan ajukan protes resmi, ujarnya. Di media sosial,
netizen Indonesia dan sejumlah pecinta MotoGP dunia menyuarakan dukungan besar kepada Veda. Tagar Justice for Veda sempat menjadi trending di X, Twitter, dengan ribuan komentar yang mempertanyakan integritas jalannya balapan. Meski gelar sudah direbut Uriarte, sorotan atas insiden ini tidak akan segera padam. Banyak pihak mendorong agar Dorna dan FIM memberikan perhatian serius terhadap dinamika tim orders tidak resmi di Rookies Cup, yang bisa merusak citra kompetisi pembibitan MotoGP ini. Bagi Veda Ega Pratama, ini bukan akhir dari segalanya. Meski gagal mengunci gelar di musim ini, pembalap muda yang dikenal gigih dan konsisten itu telah menunjukkan bahwa ia adalah calon bintang masa depan. Satu hal yang pasti, ajang Red Bull Rookies Cup 2025 telah meninggalkan luka dan pelajaran besar tentang pentingnya menjaga integritas dan sportivitas dalam dunia balap. Bos Dorna murka. Veda Ega Pratama dipaksa gagal finish usai insiden kontroversial di Race 1 Red Bull Rookies Cup San Marino 2025. Drama besar terjadi dalam Race 1 Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025 di sirkuit Misano, San Marino. Pebalap muda sensasional asal Indonesia, Veda Ega Pratama, harus mengakhiri balapan lebih awal setelah mengalami crash parah di lap-lap akhir. Insiden itu melibatkan pembalap Rusia, Yaroslav Karpushin, yang dinilai banyak pihak melakukan manuver agresif hingga menyebabkan Veda kehilangan kendali dan gagal finish. Sementara itu, Brian Uriarte keluar sebagai pemenang setelah pertarungan sengit yang sempat mempertemukannya langsung dengan Veda di awal perlombaan. Namun kemenangan ini justru dibayangi kontroversi besar yang memicu kemarahan petinggi Dorna Sports, penyelenggara utama kejuaraan MotoGP dan Red Bull Rookies Cup. Veda Ega Pratama, yang start dari posisi kedua setelah hasil impresif di kualifikasi, langsung tampil menyerang sejak awal. Bersama Uriarte, keduanya terlibat duel ketat memperebutkan posisi terdepan dalam 5 lap pertama. Aksi saling overtake antara dua calon bintang masa depan MotoGP ini membuat penonton bersorak dan jantung para penggemar berdetak kencang. Namun, pada pertengahan lomba, Veda tampak mulai kehilangan ritme. Ia perlahan melorot ke posisi keempat setelah disalip oleh Rico Salmela dan Yaroslav Karpushin dalam 2 lap beruntun. Kendati demikian, Veda tak menyerah. Di sisa 4 lap terakhir, pembalap asal Gunung Kidul ini mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Saat mencoba menyalip kembali Karpushin untuk merebut posisi ketiga, petaka terjadi. Dalam perebutan posisi di tikungan cepat sektor ketiga, Veda mencoba melakukan overtaking dari sisi dalam. Namun, Karpushin tampak menutup jalur dengan agresif, bahkan sempat terlihat memepet motor Veda hingga nyaris kehilangan ruang untuk bermanuver. Akibat tekanan ekstrim tersebut, bagian depan motor Veda menyentuh bagian belakang motor Karpushin. Veda langsung kehilangan keseimbangan dan motornya tergelincir keluar lintasan dengan keras. Insiden itu membuat bagian jok belakang motornya patah, dan Veda tak bisa melanjutkan balapan. Para medis langsung datang ke lokasi. Beruntung, Veda tidak mengalami cedera serius. Namun, ekspresi frustrasi dan kecewa tak bisa disembunyikan dari wajah sang pembalap. Insiden ini langsung menyita perhatian petinggi Dorna Sports. CEO Dorna, Carmelo Ezpeleta, yang hadir langsung di paddock Misano, tampak murka ketika menyaksikan ulang insiden lewat rekaman video. Kami sangat prihatin dengan insiden ini. Gaya membalap seperti itu tidak bisa diterima, apalagi di ajang pembinaan seperti Rookies Cup, tegas Ezpeleta dalam konferensi pers singkat usai balapan. Veda adalah salah satu talenta paling bersinar di kejuaraan ini. Kami tidak akan tinggal diam melihat aksi tidak sportif yang bisa membahayakan karir dan keselamatannya. Pihak Race Direction dikabarkan langsung memanggil Karpushin untuk dimintai keterangan. Meski belum ada keputusan resmi saat berita ini diturunkan, banyak pihak memprediksi adanya penalti atau teguran keras untuk pembalap Rusia tersebut. Media sosial langsung meledak setelah insiden tersebut. Ribuan komentar membanjiri akun resmi Red Bull Rookies Cup dan MotoGP, terutama dari para penggemar Indonesia yang merasa kecewa dan marah atas perlakuan yang diterima Veda. Sejumlah pembalap profesional Indonesia seperti Mario Aji dan Gerry Salim turut memberikan dukungan moral untuk Veda melalui unggahan Instagram Story.
Tetap semangat, Veda. Kamu sudah menunjukkan mental juara, tulis Mario Aji, yang kini berlaga di Moto2. Uriarte juara, tapi kemenangan dingin. Di tengah hiruk-pikuk kontroversi, Brian Uriarte sukses mempertahankan keunggulannya hingga finish dan keluar sebagai juara race 1. Namun suasana podium terasa hambar. Tak ada selebrasi besar, tak ada sorakan ramai. Bahkan beberapa penonton terdengar mencemooh ketika Uriarte naik ke podium, karena dianggap diuntungkan dengan keluarnya Veda dari pertarungan. Saya senang bisa menang, tapi saya tidak ingin kemenangan ini dikaitkan dengan insiden buruk. Saya harap Veda baik-baik saja. Dia pembalap yang luar biasa. Dengan hasil DNF, did not finish, ini, peluang Veda untuk mengejar ketertinggalan poin dari Uriarte dalam perebutan gelar juara menjadi semakin berat. Namun belum semuanya hilang. Race 2 yang akan digelar besok masih menjadi kesempatan untuk membalas. Tim pelatih dan mekanik Veda tengah berpacu dengan waktu memperbaiki motor, sementara Veda sendiri terlihat tetap tenang dan fokus saat meninggalkan paddock. Saya kecewa, tapi saya tidak akan menyerah. Balapan belum selesai, ujar Veda singkat namun penuh determinasi. Race 2 Red Bull Rookies Cup San Marino 2025 dipastikan akan menjadi tontonan panas. Bukan hanya soal siapa yang akan menang, tapi juga soal bagaimana keadilan ditegakkan di dunia balap yang semakin kompetitif ini. Satu hal pasti, sorotan dunia kini tertuju pada Misano. Veda Ega Pratama targetkan gelar juara dunia Red Bull Rookies Cup 2025, siap gulingkan Brian Uriarte di Misano. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, bersiap mencetak sejarah besar pada ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025. Dalam seri penutup yang akan digelar di sirkuit Misano, Rimini, Italia, pada 13 hingga 14 September mendatang, Veda menjadi salah satu kandidat kuat juara. Ia akan bertarung ketat dengan dua rival utamanya, Brian Uriarte, Spanyol, dan Hakim Danish, Malaysia. Pertarungan ini bukan sekadar perebutan gelar semusim. Bagi Veda, kemenangan di Misano akan membuka jalan lebar menuju panggung balap dunia yang lebih besar, Moto3 World Championship. Sirkuit Misano bukan tempat sembarangan. Trek sepanjang 4,2 km ini adalah rumah dari legenda hidup MotoGP, Valentino Rossi. Di tempat ini pula, para pembalap muda dari seluruh dunia akan mengakhiri musim panjang Red Bull Rookies Cup 2025 yang penuh drama, adu teknik, dan adrenalin tinggi. Bagi Veda, yang dikenal sebagai pengagum Casey Stoner karena gaya balap agresif dan presisi tinggi, Misano adalah panggung terakhir untuk membuktikan kualitasnya. Saat ini, Veda menempati posisi kedua klasemen sementara dengan 170 poin, terpaut 21 poin dari pemimpin klasemen Brian Uriarte yang telah mengoleksi 191 poin dan 6 kemenangan. Di belakang Veda, ada pembalap Malaysia, Hakim Danish, dengan 165 poin dan 1 kemenangan. Dengan hanya 2 balapan tersisa, peluang juara bagi ketiga pembalap masih terbuka. Namun, perhitungan matematis menjadikan Uriarte lebih unggul secara posisi, meski tekanan jelas ada di pundaknya. Untuk bisa menggulingkan Uriarte dan membawa pulang gelar juara Red Bull Rookies Cup, Veda Ega Pratama membutuhkan kombinasi hasil optimal di 2 balapan Misano, ditambah dengan hasil minor dari Uriarte. Berikut adalah skenario yang mungkin terjadi. Jika Veda menang 2 balapan, 25-25-50 poin, maka total poinnya menjadi 220. Dalam kasus ini, Uriarte tidak boleh meraih lebih dari 28 poin total dari 2 balapan, artinya finish di luar podium di salah satu race. Jika Veda menang 1 balapan dan finish kedua di race lain, 25-20-45 poin, maka total poinnya 215. Untuk skenario ini, Uriarte harus gagal naik podium di kedua race, misalnya finish keempat dan kelima atau lebih buruk. Jika Veda finish kedua di 2 race, 20-20-40 poin, totalnya 210 poin, dan itu hanya cukup jika Uriarte finish di luar 5 besar di kedua race. Singkatnya, Veda wajib tampil sempurna, sementara berharap Uriarte tergelincir.
Namun dalam balapan, segalanya bisa terjadi, terutama di bawah tekanan seperti ini. Saya siap untuk memberikan segalanya di Misano. Ini mungkin kesempatan terbaik saya untuk mengangkat nama Indonesia di ajang dunia, ujar Veda dalam sesi wawancara menjelang keberangkatannya ke Italia. Performa konsisten Veda sepanjang musim, termasuk 3 kemenangan impresif di Sachsenring, Assen, dan Spielberg, telah membuka mata banyak pengamat balap Eropa. Tak sedikit tim Moto3 yang disebut telah membidik Veda untuk musim 2026, bahkan rumor mengatakan satu tim papan tengah Moto3 telah mengajukan proposal resmi. Dengan gelar juara di tangan, jalan Veda ke Moto3 nyaris dipastikan. Namun, bahkan tanpa gelar, penampilan luar biasa pembalap asal Gunung Kidul, Yogyakarta ini sudah cukup membuatnya dilirik sebagai prospek besar dari Asia Tenggara. Veda adalah pembalap komplet, teknikal, sabar, dan tahu kapan harus menyerang. Mentalnya sudah seperti pembalap Grand Prix, kata salah satu pencari bakat dari tim Moto3, yang meminta namanya tidak disebutkan. Meski diunggulkan di atas kertas, Brian Uriarte akan menghadapi tekanan besar. Sang pembalap Spanyol memang punya pengalaman lebih dan konsistensi tinggi, tetapi performanya di 2 seri terakhir mulai menurun. Dalam balapan di Spielberg dan Aragon, Uriarte hanya mampu finish di posisi 4 dan 6. Sementara Veda justru sedang dalam tren menanjak, mengumpulkan podium berturut-turut dan menunjukkan kematangan balap yang luar biasa. Jika tren ini berlanjut, bukan tidak mungkin pembalap Indonesia itu bisa menjungkalkan Uriarte di sirkuit yang pernah melahirkan juara dunia. Target saya jelas, menang 2 balapan. Saya tidak ingin hitung-hitungan poin, saya ingin menang di lintasan, tegas Veda. Pencapaian Veda tidak lepas dari dukungan penuh dari berbagai pihak di Indonesia, termasuk PP IMI, Ikatan Motor Indonesia, Kemenpora, dan sejumlah sponsor nasional yang mulai menaruh perhatian serius pada dunia balap motor. Akun-akun media sosial pembalap muda ini pun mulai dibanjiri dukungan. Banyak penggemar menyebut Veda sebagai the next Marc Marquez, bahkan ada yang menyebutnya calon juara dunia MotoGP di masa depan. Apapun hasil di Misano nanti, kami bangga dengan Veda. Dia sudah membawa bendera Indonesia bersaing di level dunia, kata Ketua Umum PP IMI, Bambang Susatyo. Red Bull Rookies Cup 2025 bisa menjadi titik balik karir Veda Ega Pratama. Kemenangan di Misano bukan hanya soal gelar juara, tapi juga simbol kesiapan pembalap muda Indonesia menembus panggung Grand Prix. Dengan semangat, bakat, dan dukungan penuh, Veda siap mengguncang dunia balap internasional, dan Misano bisa menjadi awal dari segalanya.